Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat siang semuanya teman-teman Berani Baca dan audiens kita semua. Ya, kali ini kita akan ini ya ada kedatangan tamu yang sangat spesial ini dari Mbak Uning ya. Iya, Mbak Uning. Terima Iya. kasih. Ya, perkenalkan saya Caca Nugra Zaid ya yang akan menjadi moderator untuk bedah buku kita kali ini gitu dan juga bincang-bincang terkait kepenulisan begitu. Ya, eh, di sebelah sini kita sudah kedatangan Mbak Uning Mustafiah gitu kan. Iya, Mbak. Eh, Mbak Uning ini beliau ini saat ini sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang gitu. Betul. Ya, dan juga cukup banyak sekali gitu prestasi yang sudah didapatkan oleh Mbak Uning ini gitu. Ya, dan salah satunya itu yang akan kita bedah pada hari ini itu adalah novel beliau gitu. Ya. Judulnya itu adalah Noni Belanda Garis Jauh Bermata Hijau. Ya, mungkin nih ya langsung kita berbincang-bincang dengan Mbak Uning gitu. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Iya. Ya, Eh, mungkin langsung ini Mbak langsung ke ini ya membahas terkait karya yang cukup keren ini kalau menurut saya gitu. Insya Allah, Karena amin amin ya rabbal alamin. diambil dari cerita langsung ya atau sumber sejarah gitu tapi diberikan Plot, narasi. iya plot dan narasi dan kas-kas itu sejarah gitu tapi dengan bahasa yang sangat ringan untuk kalangan masyarakat di Indonesia sendiri Betul. gitu. Ya, mungkin ini Mbak kita pengen denger sih gimana gimana inspirasi ataupun latar belakang kenapa Mbak sendiri membuat novel ini gitu dengan judul yang seperti ini gitu. Iya, jadi begini. Ini sebenarnya berawal dari ketika tahun 2012. Saya kan ikut suami saya. Jadi saya bukan asli orang Malang ya. Jadi disitulah karena saya bukan asli orang Malang, saya ketika baru pindah ke Malang saya melihat sesuatu dengan kacamata baru gitu. Jadi kebetulan suami saya saat itu bekerja di pabrik gula Krebet yang kemudian menjadi latar belakang utama novel ini. Gitu. Ketika itulah awal inspirasi saya ketika saya melihat landmarknya yaitu pabrik gula yang masih bernuansa bangunan fasadenya yang Hindia Belanda sekali. Tahunnya masih tertulis 1906. Kemudian membuat saya berpikir pasti ada sesuatu ini, pasti ada sesuatu. Ketika saya kemudian melewati Jalan Ijen, deretan rumah-rumah yang bernuansa Hindia Belanda pula, ini pasti nggak sekedar landmark, tapi ada sesuatu, ada kehidupan di sini yang sebenarnya bisa kita gali gitu. Itu awal dari ketertarikan saya. Kemudian bersama dengan suami saya kami melakukan riset. Salah satu risetnya dengan melakukan interview orang-orang asli, orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua di lingkungan Krebet. Jadi gimana dulu ternyata diceritakan pernah mengalami bumi hangus, bom-bom, pabrik gula yang hancur kemudian bangkit lagi. Kemudian bagaimana nggak cuman Bandung yang terkenal dengan lautan api ya ceritanya, tapi Malang pun pernah juga lautan api. Jadi ketertarikan itu sedikit demi sedikit membawa saya rentetan-rentetan cerita yang kemudian ini nggak boleh dilewatkan begitu saja gitu. Ternyata landmark yang ada di Malang itu keren-keren gitu. Yeah. Menunjukkan kita lepas dari kacamata kolonialisme ya, tetapi kita pernah berada di satu titik di mana kita itu, misalkan satu contoh saja, mewakili Asia, satu-satunya negara di Asia yang mengikuti Piala Dunia kan, lomba sepak bola Piala Dunia. Nah, dan beberapa hal yang lain, dan kita pernah menjadi salah satu negara yang ekspor gula ke mancanegara saat itu, dan kita swadaya kita itu kita mandiri gitu, kita punya pemasukannya begitu besar gitu. Nah, ada yang bilang bahwa negara yang besar adalah negara yang tidak lupa dengan sejarahnya, ya kan? Benar. Betul kan? Nah, dengan kita melihat sejarah kita dulu Malang itu seperti apa, dan kita lihat landmark tersebut bagaimana itu bisa menjadi suatu hal yang inspirasi kita.
bagaimana ini menjadi sebuah heritage, intangible heritage yang bisa menjadi nilai sendiri bagi Kota Malang, sehingga oke, ini perlu ditulis nih gitu. Nah, hasil dari riset tersebut, dari Krebet, dari Dampit, dari beberapa tempat yang kita ambil, dari arsip perpustakaan Kota Malang pun juga sempat saya datangi untuk saya cari-cari gitu. Terus saya menemukan beberapa salah satu wartawan Cambuk Berduri yang pernah sempat menuliskan buku Indonesia dalam Api dan Bara dan menceritakan bagaimana Malang saat itu gitu. Terus ini perlu ditulis lagi nih. Ini perlu kita tulis sebuah buku yang menarik untuk anak muda gitu. Dimana mengingatkan mereka bahwa hey, kalian itu pernah keren loh dan kalian harus lebih keren lagi gitu. Jadi kemudian tapi kalau ditulis dengan buku yang serius nggak akan menarik gitu. Iya benar. Yang kayak kesannya mengajari jadi kayak textbook, kayak pelajaran kuliah kayak gitu kan bosen banget ya. Terus gimana caranya ya hal itu kita coba jadikan plot tapi tetap inspirasi dari kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian kita buat itu seperti dengan perubahan nama, dengan ada perubahan-perubahan juga gitu, yang mana tapi tetap terinspirasi dari masa lalu gitu, untuk membuat kita sadar bahwa saat ini kita itu blessing banget dan kita nggak boleh melewatkan kesempatan itu, bahwa kita bisa lebih baik lagi dari ini, karena kita dikasih kesempatan itu dan kita jangan sampai udah dikasih kesempatan lalu kita udah nggak mengambilnya gitu. Gitu. Luar biasa sekali nih inspirasinya dalam membuat novel ini gitu. Ya mungkin sebelum kita lanjut mungkin bisa lihat trailernya dulu ya dari novel Mbak Uning ini. Ini adalah novel sejarah, terinspirasi dari diary entries, narasi berlatar belakang Hindia Belanda, artikel koran tentang Dutch East Indies, artikel jurnal, biografis, buku sejarah, dan lain-lain. Berlatar belakang Keresidenan Malang di era Tempo dulu, era Hindia Belanda. Dia adalah Siti, anak buruh tani yang terlahir tanpa bapak, yang sehari-hari membantu ibunya menjadi buruh tani di ladang tebu, harus disuruh melanjutkan pendidikan di sekolah elit bangsa Eropa. HBS di Kota Malang, konflik keluarga, anak asuh. Novel ini mengajak Anda untuk menaiki roller coaster waktu dan dibawa ke suasana era Hindia Belanda. Biarkanlah Siti duduk di hadapan Anda untuk bercerita dengan akrab mengenai masa lalunya. Ini adalah seri pertama dari rangkaian tetralogi Noni Belanda. Dapatkan di toko-toko online yang tersedia.
trailer yang sudah diputarkan barusan, nah itu cukup membuat kita penasaran gitu gimana dengan alur cerita gitu kan, ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbak Uning sendiri, spiritnya di dalam novel tersebut gitu. Ya, mungkin kita lebih ke membahas cukup dalam sedikit aja terkait novel yang berjudul Noni Belanda ini gitu. Boleh ceritakan Mbak gini, di dalam itu alurnya seperti apa, lokasi ceritanya di mana gitu, atau kemudian menceritakan siapa gitu di tokohnya dalam novel tersebut. Iya, jadi tokoh utamanya adalah Siti. Di sini seharusnya Siti ini mengalami kehidupan yang berbeda dari perempuan-perempuan masa lalu ya. Karena dia kebetulan beruntung dia mengalami satu kehidupan yang meskipun dia menderita, tetapi ada pengecualian yang dia alami, yaitu dia mengalami hal yang di situ akan dijelaskan dalam novel mengapa kok dia bisa sampai segitu gitu ya. Jadi dia beruntung dia mendapatkan sekolah HIS ya, HIS gitu ya. Karena di situ kalau orang sekolah HIS itu kan yang ngajar orang pribumi, tetapi mereka memang ngajar bahasa Belanda gitu loh. Tapi yang ngajar bukan orang asli Belanda, sehingga kan kita tahu kan kalau yang ngomong asli orang Belanda itu kan lebih cepat, pronunciation-nya cepat dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang bukan orang Belanda itu kan ada influence dialeknya orang asli gitu lah. Sehingga Siti yang seharusnya anaknya lurah aja sekolahnya paling tinggi sekolah Onkoloro gitu. Onkoloro itu gimana, Bu? Sekolah Onkoloro itu sekolah yang menyiapkan mereka untuk orang-orang pribumi yang kalau kata Belanda sih untuk politik balas budi ya, katanya seperti itu. Tetapi pada dasarnya sih hanya untuk menyiapkan tenaga kerja murah. Dalam arti kalau orang pribumi itu diajari cara nulis, ngitung, at least bisa membantulah dalam pemerintahan dengan gaji yang lebih murah gitu loh. Ada disiapkan sekolah Onkoloro gitu. Nah, tapi Siti itu lebih dari itu gitu. Siti ada suatu cerita yang mendasari di mana dia bisa langsung sekolah HIS yang lumayanlah mahal untuk orang kaya gitu. Kemudian kok dia setelah itu dia bisa sekolah HBS, Horror Berusku katanya gitu bahasa Belandanya gitu ya. Kalau boleh saya dibantu sekalian slide-nya gitu ya. Jadi yang ada bagian di mana ini ya, sekolah. Ini kalau sekarang kan SMA Tugu ya. Nah, kalau dulu itu sekolah elit bangsa Eropa. Hanya orang Eropa saja yang anak-anaknya bangsa Eropa saja yang boleh sekolah di situ gitu. Jadi orang dari Kediri, orang dari manapun pingin sekolah yang bagus di Jawa Timur yang Eropa ya di situ gitu. Nah, kemudian sekolah itu Siti tapi bisa menembusnya. Ya ada diceritakan nanti di novel itu. Kenapa ada alasan logisnya kenapa dia bisa menembus gitu. Tapi memang sebelumnya dia punya sekolah HIS, kemudian dia langsung HBS. Kalau hanya orang pribumi boleh sekolah di situ hanya orang-orang yang kayak ningrat. Soekarno sempat presiden kita Soekarno, tapi di HBS Surabaya. Tapi kalau ini HBS Malang beda sendiri gitu. Nah di sini Siti menjalani di mana ternyata tantangannya dia kan sekolah dulu di HIS itu HIS itu dia belajar bahasa Belanda juga, tapi kan seperti yang saya ceritakan tadi logatnya kan beda ya gitu. Nah ketika dia sekolah di HBS Malang itu kan gurunya itu Belanda Toto istilahnya, artinya Belanda berdarah murni gitu. Itu dia mengalami kesulitan bahasa, kok ngomongnya bahasa Belandanya cepet sih, nggak kayak yang saya pelajari dulu gitu. Terus dia mengalami ya language barrier ya istilahnya. Terus kemudian dia mengalami yang namanya orang pribumi itu kan kelasnya bawah ya. Ada sebuah cerita. Ini saya terinspirasi dari cerita salah satu tokoh bangsa yang dulu ceritanya dia dulu di sekolah diejek gara-gara kok pakai sepatu, nggak boleh pakai sepatu gitu loh. Jadi ada istilah kita itu nggak boleh pakai sepatu gitu loh. Nah, Siti pernah mengalami diskriminasi seperti itu karena dia dikasih sepatu dia pakai, loh kok pakai sepatu gitu, kan nggak boleh gitu loh kayak gitu. Nah ada penolakan, rasisme, diskriminasi, Siti mengalami hal itu. Tapi
Siti ingin menyerah tapi harus kuat. Nah, ada rentetan-rentetan cerita. Jadi mulai dari sekolah yang mengalami diskriminasi, kemudian dia naik kereta pun mengalami diskriminasi. Di situ diceritakan latar belakangnya Malang Kota Baru. Karena kebetulan Malang Kota Baru kan tahun 19 berapa udah dibangun gitu. Terus kemudian ini landmark sejarah juga kan, stasiunnya itu juga. Nah, diceritakan di situ pula dia mengalami diskriminasi. Kan orang pribumi sekaya apapun, seningrat apapun kan cuma kelas 2 paling tinggi masuk naik kereta gitu. Nah, di situ terdapat structural racism ya, dalam arti rasisme yang sudah terstruktur, yang sudah masuk dalam sistem kehidupan masyarakat gitu. Nah, Siti menyesali hal itu. Tapi dengan caranya yang unik, dia bisa melawan hal itu gitu. Dia bisa membuat kemarahan dia bisa mengatasinya dengan dia bisa mengatasinya dengan lebih baik lah gitu, dengan caranya sendiri gitu, dan beberapa rentetan yang lain. Kalau boleh saya dibantu untuk slide. Nah, ini diceritakan pula bagaimana kehidupan di sana ya. Kalau slide awal Mas, minta tolong. Nah, ya ini pabrik gula, latar belakang cerita. Yang di bawah, yang warnanya sudah kuning itu, bukan yang hitam putih, itu tampak pabrik gula yang sekarang. Pabrik gula ini mengalami bumi hangus karena dulu lebih baik di bumi hanguskan daripada diambil Belanda. Karena kan pas waktu agresi militer, orang Belanda kan memang targetnya ke arah Malang Selatan gitu. Jadi akhirnya terus sempat dihancurkan, tapi berhasil bangkit lagi sampai sekarang bertahan gitu. Nah, ini awal inspirasi saya. Ini pasti ada kehidupan, dan memang benar ada kehidupan di sini gitu. Ada kehidupan, bukan sekedar landmark saja, tetapi ada sebuah narasi yang membangkitkan kita bahwa hidup kita itu nggak sekedar hidup aja. Kita di sini, kita kenapa kalau bisa dilahirkan generasi kita di mana kita nggak mengalami generasi era kolonialisme ya, di mana orang terjajah dan orang yang menjajah sudah nggak ada. Yang tersisa adalah kita, generasi baru yang mengenang masa lalu kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, mengapa kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu? Karena kita biar nggak jatuh di lubang yang sama. Kita nggak jatuh di lubang rasisme yang sama. Ada istilah yang namanya internalized racism, dan ini ada penelitian yang mengatakan bahwa negara-negara negara-negara yang pernah dijajah itu rata-rata orang-orangnya kena internalized racism. Apa itu? Yaitu kita merasa inferior berjamaah, inferior kolektif, memandang orang kulit putih itu lebih baik daripada kita. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya equal, sama, kita semua sama. Nah, dengan menyadari internalized racism itu, dengan mengenal sejarah bagaimana sih negatifnya internalized racism itu, biar kita itu bisa berada dalam satu titik di mana kita udah nggak mau lagi, udah aku nggak mau kayak gini, aku mau stop, kita semua sama, equal, kita nggak ada yang namanya perbedaan ras, yang mana kulit putih lebih tinggi daripada kulit coklat, kulit hitam atau kulit yang lain, tapi kita semua sama gitu. Nah, untuk yang slide berikutnya, ya, nah di sini gambaran aktivitas Siti sebelum dia bersekolah di sekolah elit, di mana dia bekerja sebagai bagian ini tunas, membuat tunas memotong-motong tunas tebu untuk ditanam selanjutnya. Terus kemudian bagaimana itu sang mandor, kita biasa menyebutnya itu, saya ada istilahnya itu, kalau lupa saya. Jadi ada istilah yang untuk mandor mereka gitu. Kemudian slide selanjutnya. Ini ya yang tadi yang sekarang menjadi SMA Tugu. Dulunya sekolah elit bangsa Eropa. Alun-alun kedua. Jadi Malang dulu ada 2 alun-alun. Alun-alun ini, alun-alun Tugu, dan alun-alun yang di Merdeka gitu. Ini alun-alun JP Kun gitu. Nah,
di sini biasanya tempat piknik orang-orang bangsa Eropa, orang-orang elit. Terus kemudian slide selanjutnya, nah di sini kalau rekan-rekan melihat di sebelah kiri, di dalam cerita itu sempat menceritakan bagaimana orang jadi dulu itu kan kita kan sangat miskin sekali. Terus kemudian ada agen yang bilang, ayo kalau kamu yang kaya, ayo kerja di Delhi Sumatera gitu. Di Delhi itu ya, di Delhi Sumatera itu kan ada tembakau, itu perkebunan tembakau itu besar-besaran. Jadi orang-orang itu kayak ditarik suruh ke sana. Tapi ternyata di sana ada sistem yang mengerikan. Dalam arti penyiksaan buruh itu luar biasa gitu. Sempat diceritakan di situ juga di novelnya. Kemudian yang tengah itu, jadi itu adalah perekrutan tentara di Eropa, di Belanda dan Eropa sekitarnya. Di tengah itu adalah kayak pamflet, ayo siapa yang mau jadi tentara, ditempatkan di Hindia Belanda gitu. Di Netherlands East Indies atau Dutch East Indies gitu. Nah di situ memang saat itu Belanda mengalami kesusahan. Ada dua fase di mana Belanda itu sangat berat sekali menghadapinya, yaitu fase perang Jawa sama fase perang Aceh. Itu bikin Belanda itu mati-matian harus bertahan, susah banget. Fase perang Jawa itu fase di mana dipimpin Pangeran Diponegoro. Itu luar biasa, itu ruginya orang Belanda itu rugi banget, sampai harus merekrut pasang pamflet di luar negeri biar ayo ditempatkan di sini, ayo ditempatkan. Dan fase perang Aceh itu fase terlama, perang paling lama yang dialami Belanda. Itu bertahun-tahun nggak selesai sampai akhirnya terus pemimpin-pemimpinnya ditangkepin itu. Jadi dua fase perang itu membuat Belanda harus merekrut tentara. Salah satunya contoh itu tadi pamfletnya. Dan kemudian yang sebelah paling kanan itu adalah salah satu nyai, foto nyai di Malang. Iya, tahun 19 berapa gitu. Jadi seorang nyai di sini berarti dia menikah dengan bangsa Eropa ya, gitu. Dan sempat diabadikan, dan di sini tertulis di perpustakaan digital Leiden itu seorang nyai berlokasi di Kota Malang. Dan ini menjadi salah satu inspirasi saya juga, bagaimana menggambarkan tokoh Siti yang selanjutnya dia pun menjadi seorang nyai juga. Terlepas dia menolak, dia nggak mau jadi seorang nyai di Gundik gitu, tapi takdir membawa dia ke situ gitu. Ya, nah ini kehidupannya. Jadi ini juga penjelasannya saat itu circa, yaitu distribusikan tahun 1915 atau 16, saya nggak kelihatan itu. Nah di situ buruh tani wanita 1915 ya, buruh tani wanita di Kota Malang. Jadi kerucut gitu, itu tertulis itu di Malang itu. Kerucut, tutupnya agak unik ya, kan biasanya lebar gitu ya. Ini kerucut kerucut gitu. Kalau boleh selanjutnya ya. Nah di sini jadi seperti yang saya ceritakan tadi, novel Noni Belanda itu sebenarnya tetralogi gitu. Tetralogi novel Gadis Jawa Bermata Hijau, Repatriasi, kemudian camp konsentrasi dulu, kemudian repatriasi, kemudian masa setelah era repatriasi. Jadi masa pertama yang novel Noni Belanda jilid 1 itu tentang sekitar era di mana Belanda masih jaya-jayanya, masih happy-happynya gitu, masih bahagia, masih hidupnya mewah, masih berada di strata paling atas. Dan yang Jawa pun yang orang-orang masyarakat pribumi pun berada di paling bawah begitu. Nah, untuk yang Noni Belanda yang versi kedua itu berbeda. Itu sudah di mana Jepang sudah datang. Nah, ada sebuah cerita menarik saat itu. Ya namanya juga, jadi Jepang itu datang itu enggak langsung datang itu enggak. Jadi mereka sudah mempersiapkannya beberapa tahun sebelumnya. Jadi sudah memasukkan mata-mata Jepang. Ada yang bagian jualan, ada yang jadi tukang cukur, ada yang jadi dokter. Nah, mereka itu ketika Jepang sudah mulai turun, mereka jadi pemimpin militer. Tapi sebelum mereka jadi pemimpin militer ditempatkan di sini, mereka ditugaskan untuk jadi mata-mata gitu. Nah, menariknya di novel Noni Belanda jilid kedua itu akan membahas tentang itu. Bagaimana orang-orang Belanda kaget
bahwa dulu yang jadi dokter pribadinya sekarang jadi pimpinan militer yang kemudian menangkap mereka. Nah, menariknya juga di Malang itu pernah, jadi bukan di Auschwitz aja ya, di Polandia aja yang namanya kamp konsentrasi yang sampai meninggal 1,1 juta orang itu. Nggak cuma di Auschwitz saja, karena selama ini yang terekspos di situ. Tetapi sebenarnya di sini juga ada kamp konsentrasi. Dan itu banyak dari kita yang belum tahu. Jadi kalau di Malang, dari riset ya, hasil riset, ada 3 titik konsentrasi. Pertama, itu dikhususkan untuk yang terlibat, misal ketahuan punya senjata. Jadi kayak terlibat, ada potensi untuk menyerang Jepang gitu ya. Itu ditempatkan di Marine, Kasin, Angkatan Laut, di situ. Itu yang ada potensi ancaman berbahaya. Kemudian titik berikutnya itu ada di daerah gunung-gunung, Jalan Welirang, Jalan Ijen, itu untuk perempuan. Kemudian ada satu titik lagi, itu di sekolah yang sekarang menjadi sekolah, itu yang di jalan, Anda lihat, saya kok sampai kelupa namanya, gedung tua, gedung sekolah swasta, yang dekatnya gereja, di Jalan Semeru, Sekolah Cendekia YPA atau apa? Aduh, saya lupa, nggak saya taruh fotonya di situ untuk membantu ya. Jadi ada satu sekolah di situ adalah disebut dengan apa namanya istilah Jepangnya itu adalah, aduh kok saya kelupaan namanya. Jadi di situ adalah militernya, pusat militer markas Jepang. Jadi kalau mereka yang ketahuan, ketangkap, dibunuh, disiksa di situ. Ada di daerah Jalan Semeru situ. Penyiksaan. Jadi ketika saya sempat melewati itu ya, waduh, ini landmark sejarah ini. Tetapi kalau melihat kok masih belum. Tapi saya harap sih suatu ketika ini bisa tetap diabadikan, karena apa? Ada unsur nostalgia, dan itu bisa menjadi sebuah attraction, tourism attraction untuk menarik orang luar negeri yang dulu kakekku pernah lahir di sini gitu. Dulu nenekku kuburannya di situ gitu. Dulu papaku misal kayak gitu. Kecilnya dulu pernah di situ. Ya. Nah, kalau Anda lihat yang Anda lihat di situ, ini masih slide berikutnya ya. Apa yang slide berikutnya, Mas? Minta tolong yang berikutnya lagi. Ada lagi? Nah, ini yang saya ceritakan, campnya itu. Jadi orang pribumi itu dibebaskan karena kan dianggap saudara. Masih inget 3A nggak? Asia yang itu loh, propaganda Jepang, yang dimana Jepang memposisikan sebagai seorang kakak yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita dari diskriminasi, ya kan? Makanya saat itu apa namanya, kita di sebelum masa susah ya, kita sempat susah sampai kita pakai karung goni karena saking susahnya. Jadi sampai awal itu, ini berdasarkan sebuah buku yaitu Indonesia Dalam Api dan Bara, saya ceritakan lagi ya. Itu saat Jepang datang, karena kita sudah dapat propaganda ya bahwa Jepang itu datang untuk menyelamatkan kita, sehingga waktu mereka datang di alun-alun Malang, itu penduduk orang Malang Banzai menyambut dengan senang, karena kita nggak tahu apa yang ke depan nanti. Yaitu hebatnya propaganda ya. Jepang sendiri saat itu sangat optimis bahwa akan memenangkan perang. Tapi ternyata orang-orang saat itu, orang Belanda langsung ditangkapi, dimasukkan camp. Ada yang dipindah ke camp Banyu Biru di Jawa Tengah. Ada yang dipindahkan ke Cideng di Jawa Barat. Jadi ada sempat pentransferan, tetapi di Malang itu ya ada di daerah jalan gunung-gunung itu, dan di Kemerin, kemudian lokasi penyiksaan di yang saya ceritakan sekolah itu tadi ya. Nah, orang pribumi bebas untuk kemana-mana saat itu, tapi kadang juga kasihan sama mereka karena mereka kan dikurung. Jadi sempat ada kayak transaksi jual beli juga. Jadi dulu itu jalan gunung-gunung, jalan Ijen, jalan Welirang, jalan itu ditutup sama pagernya dari bambu yang dikasih kawat, yang dijaga sama heiho gitu. Sempat sih jual beli,
tapi kayak mencuri, saling kayak gelap-gelap gitu, kayak oh mereka pingin makan, mereka pingin makanan apa gitu ya, mereka jual kayak bajunya, jadi ditukar barter gitu, jadi sesungguhnya barter, tapi nggak boleh sampai ketahuan heiho, karena kalau ketahuan heiho bisa dihukum, ya bisa dipermalukan, disuruh berdiri panasan sampai pingsan, ada yang pingsan seperti itu, dan setiap pagi harus menunduk ke matahari, upacara ya kan, terus kayak gitu kayak ngitung-ngitung gitu juga gitu. Nah jadi masa-masa mereka menderita ini kita ada di luar, kita nggak dikurung, tapi kita mengamati mereka, dan kita nggak boleh nolong. Kalau kita nolong kita dihukum. Jadi ya kayak sempat kayak melihat aja gitu. Nah banyak yang meninggal di sini, banyak yang kekurangan makanan, karena makanannya sempat ada yang ada sumber berita, yaitu makanannya itu bubur kanji, ada tehnya anyep gitu, sehingga akhirnya mandi pun seperti itu. Semula mereka yang menjadi tuan dan nyonya Belanda yang hidup mewah, mereka harus hidup seperti itu, sehingga kemudian banyak yang meninggalkan trauma yang begitu besar. Sehingga boleh kembali yang sebelumnya mas, sebelumnya tadi balik lagi mas. Akhirnya saat itu kita sudah merdeka, tetapi masih rundingan, Belanda masih belum terima kalau kita merdeka 45 itu masih enggak, aku nggak mau kok, aku nggak setuju kok gitu kan. Loh, nggak bisa, sudah diproklamasikan, enggak. Akhirnya terus kemudian pembagian negara boneka, sempat kita pindah ibu kota ya kan. Terus akhirnya mereka baru mau meninggalkan ketika kita ngasih duit juga kerugian perang gitu, dan beberapa rundingan yang lain, akhirnya mereka mau pergi. Tetapi saat itu Presiden Soekarno bersikap tegas. Mereka suruh pilih dua pilihan. Kalau mau tinggal di sini harus jadi orang Indonesia. Kalau nggak mau jadi orang Indonesia, silakan pergi. Sehingga terjadi repatriasi besar-besaran itu. Di sini Anda lihat repatriasi begitu. Jadi orang-orang di kala mereka merasakan derita perang, nggak ada kan perang itu yang happy ya gitu. Orang kita juga menderita juga karena Jepang kalah terus, perang kalah sehingga sampai kereta api kita gerbongnya tuh diambil buat sumber senjata, bahkan baju-baju kita juga, sehingga kita akhirnya pakai karung goni. Itu kita mengalami fase seperti itu karena saking susahnya ya gitu. Dan jangan sampai kita terulang seperti ini gitu. Jangan sampai enggak lagi kapok gitu. Udah, kita hidupnya yang damai-damai aja. Ya, boleh Mas, silakan dilanjutkan. Jadi makanya kan di Belanda sendiri kayak ada istilahnya tuh penyanyi terkenal Tante siapa lupa. Nama Tante sama kan dari Belanda juga kan gitu. Nah, itu mereka menyanyikan lagu-lagu nostalgia. Bahkan beberapa orang tetap kembali di sini. Saya sempat iseng-iseng gitu ya. Pas ada beberapa bule, saya coba inisiatifnya apa. Saya datengin, saya tanyakan. Ternyata nostalgia gitu. Apalagi lewat rumah-rumah jalan gunung-gunung itu, jalan Ijen, jalan Berirang. Mereka mengingat, oh kakekku dulu di sini hidupnya. Gitu. Aku dulu pernah ada di bagian sini. Jadi sebenarnya mereka meskipun kembali di sana, mereka masih pakai cobek untuk mengenang masa lalu gitu. Jadi terlepas dari itu, dan satu hal yang menarik namanya Elisabeth van Kampen, dia juga pernah tinggal di sini di Malang. Dia pernah bercerita balik ke Indonesia itu takut dia, karena dia masih mengingat bagaimana marahnya orang Indonesia terhadap mereka. Bayangkan lo ya, 300 ya lebih kurang lah gitu, beda 300 tahun kita diperlakukan seperti itu kan pasti marah gitu. Nah akhirnya dia sempat takut kembali, tapi akhirnya dia kembali, tapi kita sudah berbeda. Ya balik lagi, yang menjajah dan yang terjajah sudah tidak ada, yang tersisa adalah generasi berikutnya yang kita harus mengambil ini sebagai suatu hal yang positif dan pelajaran agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Gitu. Ya, luar biasa sekali ini. Kalau saya ngomongnya banyak sekali ya. Sampai nggak sadar. Oke. Banyak informasi baru yang saya baru dengar gitu. Yeah. Jadi penasaran dengan novelnya gitu. Ya, mungkin ini Mbak, kita perlu tahu juga kayaknya. Jadi dalam proses pembuatan novelnya seperti apa gitu kan. Jadi
tadi kan seperti yang sudah Mbak paparkan gitu, juga dari ini ya banyak sumber-sumber wawancara gitu kan, sumber sejarah dan sebagainya. Itu dimulainya sejak kapan gitu kan sampai akhirnya novelnya terbit gitu, gimana ceritanya? Sebenarnya sejak tahun 2012 saya mengumpulkan data itu, mengumpulkan informasi itu sejak tahun 2012. Pelan-pelan saya kumpulkan selagi melakukan aktivitas yang lain. Dan sekali lagi saya menganggap dunia menulis itu adalah escape ya, pelarian gitu. Jadi seperti ketika kita penat dengan pekerjaan kita mencari sesuatu yang dimana kita ketika kita menulis, apalagi itu sebuah hal yang fiksi ya, itu kan seperti kita berlari ke suatu dunia yang lain, kemudian kita bagaimana membangun karakter, membangun itu, sehingga meskipun itu memakan waktu lama bagi saya, tapi saya merasa itu sangat membantu dalam kehidupan saya pun sangat membantu, bahwa tidak semua itu dikerjakan dengan cepat, karena editnya itu diulang-ulang saya yang pelan tapi pasti gitu, enggak, saya bukan tipe orang yang cepat tapi kemudian terlewat. Jadi pelan-pelan mengumpulkan data, pelan-pelan mencari autobiografi, mencari jurnal-jurnal yang menulis tentang itu, dan akhirnya alhamdulillah diberi kemudahan untuk bisa menerbitkannya. Dan untuk yang kedua, buku kedua, kelanjutannya kedua, ketiga, keempat, semoga diberi kemudahan untuk setiap tahun keluar, sehingga tahun keempat langsung sudah selesai semuanya gitu. Wah, luar biasa sekali ini. Mungkin ini Mbak, kan kita ini ya, kita tahunya sekarang ini Mbak Uning ini udah menerbitkan sebuah novel gitu kan ya. Tapi kita belum tahu nih, kan kalau ibaratnya gunung es itu kan ini ya, yang kelihatan itu kan puncaknya doang gitu, di bawahnya nggak kelihatan gitu kan. Mungkin bisa dikasih tahu ketertarikan di dunia sastra ataupun tulisan gitu kan, itu sejak kapan, kemudian prosesnya gimana itu sampai akhirnya bisa ada ide untuk buat novel gitu. Iya. Jadi sekali lagi saya menganut prinsip bahwa ketika kita tidak bisa mengatakannya ketika kita melihat sesuatu lalu kemudian kita tidak bisa mengatakannya, kita tidak bisa merubah dengan kata-kata, at least kita bisa merubahnya dengan tulisan gitu. Jadi menulis ini adalah sebuah dorongan dari dalam, bahwa kita jangan sampai kita harus sembuh dari internalized racism, perasaan inferior berjamaah tadi, kolektif, yang dialami negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Agar kita bisa sembuh dari itu, kita bisa kita lebih percaya diri menjadi suatu bangsa yang tidak kayak kebijakan di negara sana itu berhasil, berarti kita pasti berhasil di negara kita, atau mungkin itu di sana tren lagi ini itu juga berhasil. Nggak seperti itu, tetapi bagaimana kita itu menggunakan logika bahwa tidak semua yang di luar itu di atas kita, superior dari kita gitu. Dengan mendalami sejarah ini adalah dorongan batin saya. Dengan saya menulis ini, itu kayak ini loh. Kalau masih mengidap internalized racism itu tadi, bakalan kayak gini. Ayo kalian jangan mau kapok, ayo kapok. Enggak, kita sama gitu. Gini aja, contoh real aja. ASEAN, negara-negara Asia ya, kumpulan negara Asia Tenggara, dengan perkumpulan negara Eropa. Negara ASEAN, bahasa resminya kan dia menggunakan bahasa Inggris, salah satu official language-nya. Padahal kalau di Eropa Union ya itu tadi, itu tidak bahasa Inggris tidak menjadi official language satu-satunya, semua jadi sama rata. Itu kan menandakan bahwa ada sebuah rasa bahwa tidak ada superior dan tidak ada inferior, semuanya sama. Nah, sedangkan kita dengan berbagai kekayaan bahasa yang kita miliki, official language-nya bahasa Inggris gitu. Untuk ASEAN, negara ASEAN. Di situ kan memang kita amati, kecuali Thailand, semuanya pernah terjajah. Dan kita masih belum sembuh itu. Karena itu nggak kita sadari. Kita bangga pakai merek luar negeri karena hanya semata-mata luar negeri, padahal kualitasnya sama. Gitu.
Itu adalah salah satu gejala dari kita mengidap internalized racism. Maka dengan kita melihat masa lalu, kita bilang stop, kapok, aku nggak mau jatuh di lubang yang sama. Kita bisa untuk pelan-pelan membuat negara ini lebih berkembang dengan percaya diri, gitu. Iya. Spiritnya ini ya kerasa ya sampai ke kita semua gitu kan. Ya gimana biar kita itu punya mental yang cukup ini ya resisten gitu untuk memperjuangkan bahwasanya kita itu sama gitu di hadapan semua bangsa gitu Betul, kan. betul. Hingga kita punya potensi yang besar untuk bahkan bisa melampaui mereka gitu kan. Betul. Terkait yang ini ya barang-barang tadi itu sempat apa kepikiran juga tadi gitu kan. Bahwasanya ada orang Indonesia yang bangga dengan brand yang luar negeri gitu. Padahal ada beberapa brand itu yang dibuatnya di Indonesia gitu, kemudian diekspor keluar dan di mereknya diganti gitu. Kan lucu gitu. Lucu. Kan, iya. Padahal buatan Indonesia gitu kan. Iya. Benar itu, benar. Ada satu lagi saya tambahan ini, ada satu. Ada kita kan tinggal di Katulistiwa ya. Kita itu memang beruntung dimanjakan dengan alam yang memanjakan kita. Pernah nggak kita setiap hari ngecek suhu udara setiap hari? Oh besok 16 derajat Celcius. Oh besoknya 11 derajat Celcius. Kita harus pakai baju apa? Pernah nggak? Setiap hari sama. Pagi kita pakai baju tipis, kita nggak harus pakai baju tebal, kita nggak harus pakai boot, kita nggak harus pakai ini. Semuanya sama, dimanjakan dengan mudah menanam tanaman. Nggak harus yang kita nggak boleh terlambat tanam, harus musim ini, karena kalau kita telat itu nanti mati, soalnya bakal ada salju, bakal ini gitu. Kita nggak. Nah mungkin salah satu hal yang mengapa kita kok slow, kita itu ini, karena kita dimanjakan alam. Kita mungkin termasuk blessing kalau katanya, dan ini bisa diragukan ya, kalau orang negara Katulistiwa itu pinter-pinter katanya. Tapi karena alam yang memanjakan, sehingga ya damai, drive-nya kurang. Tapi kalau negara-negara yang subtropis, tinggal yang di negara yang di luar tropis, mereka harus berjuang. Mereka harus memastikan ketika keluar, oh ya besok suhunya apa? Oh suhunya ini. Berarti mereka nggak boleh keliru antara pakai coat atau pakai jaket tebal, atau mereka pakai baju summer yang tipis. Kalau kita sepanjang tahun summer, ya kan, kita nggak pernah mengalami yang salju yang sampai menggigil gitu. Sepanjang tahun summer, cuacanya setiap hari hampir sama, bedanya cuma mungkin hujan nggak gitu aja. Sehingga kita lebih dorongan eksternal untuk, misal ya, kalau salju ya, lagi salju turun kedinginan, terus kita harus aktivitas keluar. Itu kan kita kayak, aku harus cepat-cepat jalan, karena aku harus masuk ruangan biar hangat lagi. Nggak mau keluar di luar ruangan yang kedinginan seperti ini. Jadi kayak terus habis itu bangun pagi, harus ada jam aktivitas ini, melawan berjalan di antara salju-salju, kemudian melawan kedinginan, dan tapi dengan rasa dingin itu ada drive gitu kan. Tapi karena kita itu nyaman ya setiap hari bahkan lagu-lagu kita pun enak bergoyang gitu kan. Tapi itu kenapa kita seperti ini, maksudnya kenapa saya mengemukakan ini, maksudnya biar kita tahu, kemudian kita nggak apa-apa, situasi kita nyaman dan kita bersyukur dan kita akan maju gitu. Iya banyak ini menambah insight baru ini untuk para pendengar kita semua gitu. Insyaallah. Iya. Mungkin ini Mbak mungkin bisa ceritakan ini ya, mungkin ketika zaman sekolah ataupun ketika Mbaknya kuliah, apakah pernah punya aktivitas ataupun kegiatan menulis gitu kan, sehingga akhirnya punya sebuah novel sendiri gitu. Jadi awalnya itu kan ya nulis, sekedar nulis aja ya. Terus kemudian saya pernah iseng-iseng ikut lomba. Zaman dulu itu ada namanya itu Kangaroo Magazine. Jadi kayak majalah kerjasama kayak ILF, Australia, Indonesia gitu loh. Biasanya kayak dikasih ke sekolah-sekolah, kayak mana-mana gitu. Terus suatu ketika ada lomba esai. Saya saat itu memang saya bukan tipe orang yang kayak harus ini nih enggak gitu, kayak berjalan aja gitu. Terus kemudian itu pun juga didorong sama kakak saya. Terus kemudian saya coba iseng menulis. Dari situ awal rasa percaya diri saya muncul, bahwa oh berarti saya bisa ya gitu. Dari dipercaya Allah untuk kok saya dikasih itu, kemudian saya dikasih
penghargaan, maksudnya menang, mendapatkan hadiah, terus harus diundang ke sana, terus oh gini, oke. Dari situlah muncul rasa percaya diri bahwa kayaknya nulis itu adalah sebuah pelarian yang menyenangkan gitu, sehingga ya berjalan ikut lomba tertentu, terus kemudian mulai menulis lebih ke menulis, saya aktif menulis di website saya sendiri gitu. Ada saya bekerja sama gitu untuk platform beasiswa, yaitu dapatkanbeasiswa.com. Jadi untuk membantu teman-teman di kita yang pingin update informasi terbaru beasiswa dari luar, tapi yang enak dibaca lah, maksudnya biar nggak terlalu tegang, kan biasanya kan informasinya dari bahasa Inggris ya kita coba untuk membantu dengan memudahkan lebih update informasi itu, ya lebih ke aktivitas menulis yang seperti itu. Terus kemudian pelarian ya semenjak tahun 2012 nulis novel baru lama baru selesai gitu ya itu. Katanya pernah sering ikutan lomba-lomba tulis gitu dulu pernah ikutan ya, pernah kalah terus pernah menang ya, seiring berjalannya waktu naik turun, tapi tetap bersyukur. Kalah menang itu selalu, saat menang bersyukur, saat kalah saya ambil pelajaran dari itu, bahwa oh kurangnya ini kurangnya itu gitu. Iya benar banget. Jadi kita bisa memaknai hidup kita gitu kan, ada pelajaran dari setiap yang sudah terjadi gitu. Ya, mungkin teman-teman pengen dengar nih Mbak, gimana tipsnya kalau nulis itu mulainya gimana gitu kan, ataupun pengen nerbitin buku sendiri gitu kan, tulisan sendiri itu gimana sih gitu kan prosesnya? Oke, jadi ini cara yang saya gunakan ini terinspirasi dari buku Bird by Bird karangan Enmod. Dia itu seorang penulis yang luar biasa, sehingga dia memberikan tips dan itu sangat membantu gitu, membantu saya ya. Ketika saya menulis gitu, saya mencoba mematikan tombol editing di kepala saya. Kan kalau kita menulis itu kan pengennya langsung satu kali nulis langsung sempurna gitu ya, kayak tatanannya bagus, indah gitu-gitu kan. Nah, saya terinspirasi dari buku itu. Ketika saya menulis apa yang ada di dalam pikiran saya, sekacau apapun, menurut saya sekonyol apapun, sengawur apapun, pokoknya saya tulis di kepala saya. Saya menggunakan timer. Jadi kan ada ya di website juga ada timer yang nanti kalau udah selesai jamnya. Saya pakai timer, saya nyalakan, saya nulis apa yang ada di kepala saya. Saya matikan tombol editing, saya nggak mau ngejudge tulisan saya. Yang penting tulisan saya keluar aja gitu. Udah, timer bunyi, tulisan saya selesai, saya baca lagi. Astagfirullahaladzim. Kacau. Saya biarin, saya tinggal, saya ngapain, saya aktivitas yang lain, nulis apa, bukan nulis, kayak mungkin saya ada kan sama anak saya, sama kegiatan yang lain, bekerja yang lain gitu. Balik lagi, astaga, tulisannya kacau banget, saya benerin tuh, tak gitu. Saya tinggal lagi, saya aktivitas lain, saya balik lagi. Biasanya yang ketiga, keempat tatanannya udah enak, udah nggak beda sama yang sebelumnya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah matikan tombol editing di kepala, nggak boleh ngejudge diri sendiri. Itu yang disarankan oleh Enmod dalam buku Bird by Bird. Jadi tulis, nggak boleh ngejudge diri sendiri, tapi pasti ada pikiran, ya ampun konyol banget sih tulisannya, ya ampun jelek banget, malu-maluin banget sih. Tapi tetap aja tulis aja gitu. Sampai selesai, percaya. Setelah tahap editing, tulisan Anda akan menjadi keren. Gitu. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi kalau ketika kita nulis itu jangan langsung dipikirin gitu kan, diedit lagi, ntar nggak selesai gitu. Kita brainstorming, kita kumpulkan ide-ide dalam kepala, nggak boleh ngejudge. Iya, benar banget. Kalau ketika proses, kan kalau ke penerbit itu ada ini ya Mbak, ada editingnya dan sebagainya, itu ada tips-tipsnya nggak? Kalau ini untuk teman-teman yang dengar. Iya, jadi kebetulan saya pakai Vanity Publishing. Dalam arti saya tidak penerbit komersial ya. Karena saya berpikir ke depannya dengan bukan ini ya, cuman kan saya berpikir royalty saja gitu. 10% saya berpikir saya susah payah sejak tahun 12
tahun 2012 saya mengumpulkan ini, kemudian mendapatkan royalti 11%, 10%, kemudian saya berpikir dengan berdiskusi, sempat mengajukan di Jogja, salah satu penerbit Jogja, terus kemudian ya itu tadi dengan royalti tertentu itu, terus kemudian saya berdiskusi gitu dengan suami saya begini, dah kita pakai cara yang saya lihat beberapa penulis sekarang pakai cara ini gitu. Mereka self publishing, kemudian mereka promo dengan gencarnya. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya punya hak maksimal. Saya juga ingin menerjemahkan tanpa harus minta izin penerbit, karena saya punya hak maksimal di situ gitu. Jadi itu tujuan utama saya sehingga saya membuat self publishing. Dengan mulai tahun 2012 sampai tahun terakhir saya menerbitkan, itu banyak yang membantu saya untuk editing secara rekanan, sehingga itu sangat membantu saya dalam berkolaborasi dan menghasilkan ini. Gitu. Wah, ini dapat banyak pengetahuan baru ini kalau kita nantinya akan membuat tulisan itu kan, dan juga akan diterbitkan dari Mbak Uning ini. Ya, ini Mbak mungkin kan ada ungkapan ya, misalnya kalau seorang penulis itu dia pasti dia sering baca gitu kan. Nah, biasanya kalau Mbak itu bacanya buku-buku seperti apa gitu genrenya? Saya suka baca buku self improvement. Saya di Kindle itu biasanya. Oh iya. Jadi setiap hari itu saya suka baca buku dimanapun saya baca buku. Saya ini tipenya introvert ya. Biasanya orang introvert ya gitu. Jadi kadang itu suka asik sendiri gitu. Kalau dalam bekerja, kalau semua sudah beres, sudah selesai berkolaborasi, biasanya kan kita butuh waktu sendiri gitu ya. Asik tuh baca gitu. Ketika anak sudah tidur, ketika semuanya sudah beres, biasanya saya asik baca buku. Setiap hari saya selalu baca buku. Sekarang yang sedang saya baca buku adalah That's Why You Need Psychiater. Jadi buku tentang pengalaman seorang psikiater gitu, tentang itu lagi baca-baca seperti itu, tentang personality, tentang self development, novel juga sih kadang. Ya itu, jadi ini ya kita langsung dapat pengalaman langsung dari Mbak Uning kalau bahwasanya itu kalau kita mau membuat tulisan itu kita juga mesti ada referensinya gitu, jadi mesti sering baca-baca juga gitu. Nah teman-teman juga bisa ini nih ikutan challenge berani baca gitu kan. Nah itu dilaksanakan setiap bulannya gitu. Nah untuk lebih lanjutnya bisa lihat di Instagram kita @beranibaca gitu. Ya mungkin ini Mbak terakhir Mbak, kan kalau untuk teman-teman yang penasaran untuk mendapatkan novelnya ini gimana Mbak caranya? Jadi dijual di beberapa toko online, salah satunya Shopee, kemudian penerbit saya MNC Publishing juga. Kemudian secara pribadi kontak saya ada di email saya unimustofia@dapatkanbeasiswa.com, atau mungkin di Instagram saya dapatkan beasiswa, itu bisa di situ. Dan insya Allah akan lebih diperluas karena sedang ngobrol dengan toko di Malang, toko buku untuk bisa ditempatkan. Ya mohon bantuannya, mohon doanya, semoga sukses karena ini untuk ya education juga, historical education gitu. Iya, nah itu untuk teman-teman yang penasaran nih dengan ceritanya, langsung aja ke tempat yang sudah disampaikan oleh Mbak Uning barusan gitu. Dan juga ada, ini novelnya tetralogi ya Mbak. Nah, tetralogi. Nanti kalau teman-teman udah baca novel pertamanya, nah nantikan novel-novel berikutnya gitu. Ya, mungkin untuk bedah buku dan sharing kepenulisan kita hari ini sampai di sini. Ya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk Mbak Uning. Terima kasih sudah juga menyempatkan waktunya gitu kan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.